Bismillah. Selamat pagi, saya Lauzia Fadila Nariswari akan mempresentasikan hasil analisis data dari Airbnb Bangkok dengan judul Strategi Optimalisasi Platform dan Peningkatan Pengalaman Pengguna yang Efektif. Optimalisasi strategi harga dan pemasaran berbasis data untuk meningkatkan konversi serta daya saing platform. Dalam presentasi ini berisikan business understanding, data understanding, exploratory data analysis, conclusion, serta actionable recommendations. Yang pertama, business understanding tentang apa itu Airbnb. Airbnb itu adalah salah satu platform marketplace daring global yang menghubungkan pemilik properti atau tuan rumah dengan wisatawan yang mencari penginapan jangka pendek maupun jangka panjang dengan fasilitas seperti di rumah. Layanan ini menyediakan berbagai jenis akomodasi mulai dari kamar pribadi, apartemen, rumah, hingga yang tersebar di lebih dari 220 negara. Adapun visinya belong anywhere atau merasa milik di mana saja, dan misinya creating a world where anyone can feel welcome anywhere atau menciptakan dunia di mana siapapun dapat merasa diterima dimanapun. Adapun beberapa business stakeholders yang mungkin membutuhkan rekomendasi dari hasil analisis ini nantinya. Yang pertama pada tim marketing dan brands untuk memetakan kawasan dan tipe kamar untuk kampanye berbasis lokasi serta profil traveler yang tepat sasaran. Kemudian yang selanjutnya pada tim bisnis strategi, core business Airbnb dan country manajernya untuk membuat keputusan ekspansi, pricing policy, dan target KPI platform Bangkok. Yang terakhir ada host untuk merancang program superhost accelerator berdasarkan gap performa single versus multi-listing host dan memahami posisi listing di pasar serta panduan harga di lokasi yang lebih kompetitif. Selanjutnya, latar belakang kenapa analisis data ini dilakukan pada Airbnb Bangkok, karena tantangan utama yang dihadapi Airbnb Bangkok ini adalah kurangnya pemetaan komprehensif mengenai faktor-faktor penentu harga dan distribusi listing yang tidak merata di 50 wilayah, sehingga menghambat kemampuan perusahaan dalam mengidentifikasi pola musiman, dominasi perilaku host, serta korelasi antara ulasan tamu dengan popularitas listing. Dan kemudian dirumuskan rumusan masalahnya bagaimana strategi optimalisasi platform dan peningkatan pengalaman pengguna yang efektif di pasar Thailand. Kemudian muncul beberapa pertanyaan dalam bisnis Airbnb Bangkok ini. Yang pertama, apa saja faktor utama yang mempengaruhi variasi harga listing di Airbnb Bangkok ini? Yang kedua, bagaimana distribusi listing berdasarkan tipe kamar di berbagai lokasi di Bangkok? Yang ketiga, apakah terdapat pola musiman dalam ketersediaan listing dan bagaimana hal ini berbeda antar tipe kamar? Yang keempat, sejauh mana pasar Airbnb di Bangkok didominasi oleh host dengan banyak listing dibandingkan dengan host individu dengan sedikit listing? Yang kelima, apakah listing dengan jumlah ulasan yang lebih tinggi cenderung memiliki harga lebih mahal atau tingkat ketersediaan yang berbeda? Dan yang terakhir, bagaimanakah aturan minimum per malam mempengaruhi harga dan jumlah ulasan suatu listing? Sebelum masuk ke data understanding, ada pun beberapa tujuan atau goals dari hasil analisis ini nantinya. Yang pertama, mengoptimalkan strategi penetapan harga. Yang kedua, meningkatkan akurasi strategi pemasaran. Yang ketiga, memahami struktur kompetisi dan perilaku host. Dan yang terakhir, meningkatkan pengalaman dan kepuasan pengguna. Selanjutnya, data understanding. Berikut ini adalah data yang terdapat dalam dataset Airbnb Bangkok dari Desember 2012 sampai dengan Desember 2022. Dataset ini terdiri dari 16 kolom dan 15.854 baris yang kemudian dikategorikan untuk mempermudah analisis dan memberikan perlakuan yang lebih tepat untuk setiap kategori. Kategori pertama, Airbnb dan identifikasi host berisi ID unik Airbnb, name, nama dari Airbnb, host ID unik dari host listing, host name, nama dari host listing. Kategori kedua, ada neighborhood, lokasi atau kawasan daerah sekitar, latitude garis lintang, longitude garis bujur. Kategori ketiga, ada atribut properti dan produk, berisi room type atau tipe kamar, minimum nights, minimum malam menginap, availability 365, ketersediaan dalam 365 hari. Kategori selanjutnya ada kinerja dan pasar keuangan, ada price, harga per malam, number of review, jumlah ulasan, review per month, rata-rata jumlah ulasan yang diterima sebuah listing per bulan, dan kalkulator host listing count, jumlah listing milik satu host. Selanjutnya kategori pengidentifikasi ulasan, berisi last review, tanggal ulasan terakhir, number of review LTM atau jumlah ulasan 12 bulan terakhir. Nah, selanjutnya sebelum data dianalisis, kita perlu melakukan beberapa pengecekan. Pengecekan pertama yaitu missing value, pada kolom name ada 8, host name ada 1. Ada beberapa baris yang tidak memiliki nama listing atau nama pemilik. Kita isi dengan tulisan no name menggunakan fungsi fill na. Selanjutnya kolom last review dan number of review memiliki missing value sebanyak 5.790. Ini artinya jika sebuah tempat belum pernah direview,
maka otomatis tidak akan ada tanggal review terakhir maupun rata-rata review per bulan. Kita isi dengan nilai 0 menggunakan fungsi filna. Pengecekan yang kedua yaitu duplicates. Pada data ini tidak ada duplikasi data. Pengecekan yang ketiga, outliers, ada pada kolom price dan kolom minimum night. Terlebih dahulu pada kolom price kita hapus price yang sama dengan 0 karena harga 0 tidak valid dalam bisnis. Dan mengganti harga lebih dari 4.722 dengan nilai median agar statistiknya lebih stabil, membuat kolom baru agar data asli tetap terjaga sebagai cadangan. Kolom baru dinamai price handled median. Selanjutnya, outlier minimum night, kita mengganti nilai lebih dari 16 dengan nilai mediannya yaitu 1 agar statistik rata-ratanya tidak bias. Dan kemudian menambah kolom baru agar data asli tetap terjaga sebagai cadangan. Kolom baru dinamai dengan min nights handled. Pengecekan yang keempat, data formatting. Ada yang pertama, last review, kita ubah menjadi date time. Kolom room type, neighborhood, price kategori, dan stay kategori, kita ubah menjadi kategori. Price handled median dan min nights handled, kita ubah menjadi integer. Jadi ada 4 kolom baru sebagai tambahan, ada price handled median, price setelah cleaning, price kategori, kategori harga, min nights handled, minimum per malam setelah cleaning, dan stay kategori atau stay kategori segmen nginep per malam. Berdasarkan proses pembersihan data, total data saat ini yaitu ada 15.853 baris dengan 20 kolom. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap exploratory data analysis atau EDA. Pertanyaan pertama mengenai harga dan faktor penentu. Dilihat pada grafik, harga rata-rata untuk rumah atau apartemen adalah tipe dengan harga rata-rata tertinggi diikuti oleh tipe kamar hotel. Sementara yang terendah adalah tipe shared room. Dan pada hasil uji, nilai P antara harga dan tipe kamar kecil dari 0,05. Artinya tipe kamar memiliki pengaruh signifikan terhadap harga. Pada segmen harga, jumlah listing terbanyak berada di segmen budget atau di bawah harga 900 Thailand Baht, diikuti oleh segmen high dan jumlah listing terkecil berada di segmen luxury. Pada grafik top 10 neighborhood most expensive, Partumbuan adalah area termahal dengan harga 1.693 Thailand Baht, diikuti oleh Sampantawong, Vadana, dan Bangrak sekitar 1.500 Thailand Baht. Harga ini cenderung lebih tinggi di kawasan pusat bisnis atau CBD dan area wisata, sedangkan pinggiran kota atau area yang lebih kecil lebih stabil di sekitar median kota. Pada hasil uji nilai P antara harga dan neighborhood kecil dari 0,05 yang artinya harga memiliki pengaruh signifikan terhadap neighborhood. Jumlah ulasan tidak signifikan terhadap harga pada hasil uji, nilai p-value besar dari 0,05 dan korelasinya lemah atau sedang. Dan availability signifikan terhadap harga karena nilai P kecil dari 0,05 dan korelasinya juga lemah atau sedang. Ketersediaan bukanlah faktor utama dalam menentukan harga karena garis tren atau garis putus-putus yang berwarna biru terlihat hampir horizontal atau datar. Pertanyaan yang kedua mengenai distribusi listing. Dilihat pada grafik, Vadana secara konsisten memiliki jumlah listing tertinggi terutama didominasi oleh rumah atau apartemen lengkap. Kamar pribadi adalah pilihan kedua yang populer terutama di lingkungan yang lebih terjangkau. Tipe kamar bersama sangat sedikit kemungkinan karena preferensi wisatawan akan privasi dan tipe kamar hotel tersedia di beberapa lingkungan yang premium. Pada grafik pie, tipe kamar apartemen adalah tipe dengan jumlah yang terbanyak diikuti oleh tipe private. Hasil uji Chi-square antara room type versus neighborhood menghasilkan neighborhood berpengaruh signifikan terhadap room type karena p-value kecil dari 0,05 dan korelasinya adalah sedang. Pertanyaan ketiga mengenai ketersediaan dan musiman. Pada grafik room type versus availability yang terlampir, listing dengan ketersediaan rendah kemungkinan besar sudah banyak dipesan atau pemiliknya mungkin hanya buka selama musim tertentu. Listing dengan ketersediaan tinggi mungkin kurang populer atau sengaja buka sepanjang tahun tetapi jarang dipesan. Tipe kamar yang bersama juga cukup tinggi kemungkinan karena permintaan yang rendah. Kemudian pada hasil uji p-value antara ketersediaan dan tipe kamar kecil dari 0,05 yang artinya ketersediaan memiliki pengaruh signifikan terhadap tipe kamar. Nah, pada grafik mean availability per price segment, listing mahal sebenarnya lebih banyak tersedia. Kategori luxury memiliki tingkat ketersediaan rata-rata yang lebih tinggi daripada kategori budget. Kemungkinan, daftar properti mewah memiliki target pasar yang lebih sempit sehingga lebih jarang dipesan. Pertanyaan keempat mengenai perilaku host. Pada pie chart, lebih dari setengah daftar properti dimiliki oleh pemilik dengan hanya satu properti atau pemilik tunggal sebanyak 29%. Diikuti oleh pemilik dengan 2-5 properti atau pemilik casual sebanyak 27,2%. Dan hasil uji nilai P antara ketersediaan dan jenis kamar kecil dari 0,05 yang artinya ketersediaan memiliki pengaruh signifikan terhadap jenis kamar. Meskipun hubungannya lemah,
Arah hubungan menunjukkan bahwa semakin banyak properti yang dimiliki pemilik, semakin tinggi harga yang cenderung mereka tetapkan, yang kemungkinan mencerminkan strategi penetapan harga pemilik pro yang mengelola banyak properti. Pada grafik kategori host yang ditampilkan, pemilik profesional mengenakan biaya sekitar 100 Thailand baht lebih tinggi daripada pemilik perorangan. Pertanyaan yang kelima mengenai popularitas dan ulasan, terlihat pada grafik, tipe kamar apartemen seringkali mendapat lebih banyak review karena lebih sering dipesan. Pada hasil uji, jumlah ulasan tidak signifikan terhadap harga karena nilai P lebih besar daripada 0,5 dan korelasinya lemah atau sedang. Dan jumlah ulasan berpengaruh signifikan terhadap tipe kamar, P-value lebih kecil daripada 0,05. Selanjutnya, pada grafik Top 10 Neighborhood and Number of Review dapat dilihat bahwa lingkungan dengan jumlah listing terbanyak, Vadana dan Klong Toy, dan lokasi strategis secara otomatis mendominasi total ulasan. Pada grafik Availability versus Number of Review, ketersediaan tinggi tidak berbanding lurus dengan lebih banyak ulasan, karena listing dengan ketersediaan tinggi tidak secara otomatis menerima lebih banyak ulasan. Pertanyaan ke-6 mengenai minimum nice dan strategi host. Dari Boxplot kita dapat lihat bahwa menginap jangka panjang menawarkan tarif malam lebih rendah, listing dengan tarif malam minimum kategori tinggi atau lebih dari 30 hari, cenderung menawarkan tarif per malam yang lebih rendah. Ini adalah strategi diskon volume atau tarif lebih rendah untuk masa inap yang lebih lama. Pada hasil uji, kategori masa inap berpengaruh signifikan terhadap harga. Selanjutnya, pada hasil uji, jumlah ulasan berpengaruh signifikan terhadap kategori masa inap. Dan dari box plot dapat kita lihat bahwa masa inap singkat mendapatkan lebih banyak ulasan. Listing masa inap singkat memiliki jumlah ulasan yang lebih tinggi karena pergantian tamu yang lebih sering. Setelah data dianalisis, kemudian kita masuk ke kesimpulan dan rekomendasi aksi yang dapat dilakukan setelah dari analisis tersebut. Kesimpulan, berikut poin-poin dari keseluruhan analisis EDA. Hasil pertanyaan yang pertama, tipe kamar dan lokasi adalah faktor paling dominan. Pada segmen harga, jumlah listing terbanyak berada di segmen budget, diikuti oleh segmen high, dan jumlah listing terkecil berada di segmen luxury. Hasil pertanyaan yang kedua, tipe kamar apartemen mendominasi sekitar 60%. Lokasi Vadana adalah pusat listing Bangkok, dan tipe kamar hotel tersedia di beberapa lingkungan premium. Kemudian hasil pertanyaan ketiga, distribusi listing sangat laku versus sangat sepi, hotel room paling konsisten tersedia. Listing dengan ketersediaan rendah kemungkinan besar sudah banyak dipesan atau sangat laku. Kategori luxury memiliki tingkat ketersediaan rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan kategori budget. Hasil pertanyaan yang keempat, mayoritas listing dari individual host namun power host listing profesional punya pengaruh besar karena strategi penetapan harga mengenakan biaya sekitar 100 Thailand baht lebih tinggi dibandingkan dengan perorangan. Hasil pertanyaan yang kelima, listing murah sama dengan lebih banyak ulasan. Namun, ulasan tidak berkorelasi positif dengan harga. Tipe apartemen atau entire home seringkali mendapatkan lebih banyak ulasan karena lebih sering dipesan. Lingkungan dengan jumlah listing terbanyak, Vadana dan Klong Toy, dan lokasi strategis secara otomatis mendominasi total ulasan. Dan yang terakhir, hasil dari pertanyaan ke-6, short stay dominan dibandingkan long term yang menawarkan harga lebih murah per malam. Masa inap singkat mendapatkan lebih banyak ulasan, listing masa inap singkat memiliki jumlah ulasan yang lebih tinggi karena pergantian tamu yang lebih sering. Selanjutnya, beberapa opsi rekomendasi dari hasil analisis yang telah dilakukan yang diurutkan berdasarkan matriks prioritas. Yang pertama ada supply, rekomendasinya yaitu ekspansi unit di area penyangga CBD dengan alasan ada ketidaksesuaian atau mismatch antara kemampuan bayar mayoritas tamu dengan harga di pusat kota. Dengan memperbanyak supply di area penyangga yang terhubung transportasi umum, Airbnb dapat menangkap volume transaksi yang lebih besar dari segmen budget tanpa memaksa host di pusat kota untuk menurunkan harga secara ekstrim. Business impact-nya termasuk tinggi, tingkat kesulitannya tinggi kalau hasilnya untuk jangka panjang. Yang kedua ada pricing dengan rekomendasi Smart Pricing Tool. Alasannya ini mengindikasikan banyak host di Bangkok masih menggunakan harga statis atau flat. Padahal dalam industri hospitality harga haruslah elastis. Jika harga tetap tinggi saat permintaan rendah atau low season, unit akan kosong atau tidak ada pemasukan. Smart pricing membantu host tetap kompetitif secara otomatis. Bisnis impact-nya termasuk sangat tinggi dengan tingkat kesulitan yang rendah. Simulasi hasilnya termasuk yang pilihan terbaik. Yang ketiga ada experience dengan rekomendasi program Superhost untuk listing budget populer. Alasannya, listing budget dengan ulasan tinggi adalah permata tersembunyi bagi Airbnb atau hal yang paling dicari. Dengan mendorong mereka menjadi superhost, Airbnb memperkuat kepercayaan konsumen pada segmen termurah mereka. Ini akan meningkatkan loyalitas tamu karena mereka mendapatkan pengalaman berkualitas tinggi dengan harga terjangkau.
Bisnis impact-nya termasuk medium, tingkat kesulitan medium, dengan hasil simulasi pada kualitas improvement. Yang keempat, ada polisi dengan rekomendasi fleksibilitas minimum nights di area turis. Dengan alasan Bangkok adalah destinasi yang sering dikunjungi untuk short trip atau akhir pekan atau transit medis. Jika host memasang minimum nights terlalu lama, misalnya lebih dari 3 malam, mereka akan kehilangan peluang dari jutaan turis tipe yang ini. Mengurangi minimum nights akan meningkatkan liquidity atau perputaran unit. Bisnis impact-nya termasuk tinggi, tingkat kesulitan yang rendah karena hasil simulasinya adalah instan atau secara langsung dioptimalisasi. Dan rekomendasi yang terakhir ada di produk, yaitu fokus pada tipe private room untuk wisatawan solo. Maksudnya alasan bisnisnya daripada mencoba memasarkan shared room yang tidak populer, lebih baik fokus mengkonversi rumah kosong atau ruang kosong di rumah penduduk menjadi private room. Ini memenuhi standar privasi pasca pandemi namun tetap menjaga harga tetap di segmen budget yang sesuai dengan distribusi data yang telah ditemukan sebelumnya. Bisnis impact-nya medium, tingkat kesulitannya medium, hasil dari simulasi ini adalah product adjustment atau penyesuaian. Nah, berdasarkan hasil data sebelumnya, saya merekomendasikan opsi yang kedua atau smart pricing sebagai prioritas utama. Manfaatnya adalah mengubah ketidakefisienan harga yang kita temukan menjadi peluang pendapatan baru, yang secara langsung akan meningkatkan gross booking value kita di pasar Bangkok tanpa membutuhkan biaya akuisisi host yang besar. Sekian presentasi saya mengenai Airbnb Bangkok. Mohon maaf apabila masih banyak salah dan kurangnya, dan terima kasih.